eh, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala termasuk orang yang pada usia belianya, memang beliau dikenal sebagai orang yang dekat dengan Allah SWT, rajin ibadah, dan dengan aktivitas-aktivitas yang tidak lazim dilakukan oleh anak-anak pada usianya. Maksudnya karena anak-anak di usianya suka main, tapi Imam Nawawi tidak demikian. Anak di usianya mungkin bisa jadi tidak rajin beribadah, tentu kita bisa melihat pada ibadah yang dilihat adalah ibadah-ibadah yang nampak seperti sholat 5 waktu, zikir, kemudian ibadah-ibadah lainnya. Nah, Imam Nawawi pada usia beliau sudah terbiasa dengan aktivitas tersebut. Nah, ini yang menjadi catatannya adalah pada bagian sejak usianya masih sangat belia. Itu poin pentingnya. Karena kalau beliau dikenal sebagai orang yang bertakwa, lalu berusaha untuk terus dekat dengan Allah SWT, ketika berbuat kesalahan segera bertobat, dan memiliki rasa takut kepada Allah SWT, tapi usianya sudah tua, orang akan mengatakan itu biasa. Yang begitu biasa. Di tempat lain juga bisa kita temukan, dan dengan sangat mudah kita dapatkan. Tapi yang dimaksud bukan itu. Ini pada usia belia. Dan ini menjadi salah satu bagian dari, kalau kita lihat dari sisi pendidikan, ini bagian dari impian kita bersama sebagai orang tua, bagaimana anak-anak kita bisa seperti Imam Nawawi. Bukan hanya sekedar hafal Qur'annya, bukan sekedar cerdasnya, pinternya, kritisnya, kemudian punya kemampuan analisa yang tajam, hal-hal yang berhubungan dengan kognitifnya. Bukan hanya itu, tapi juga takwanya, takutnya kepada Allah, suka taubatnya, kemudian kuatnya ibadah, dan itu dilakukan sejak masih usia belia. Bukan setelah menginjak usia dewasa baru orang bilang ya baru taubat. Enggak. Ini sejak usia belia. Dan ini sangat menginspirasi bagi orang-orang yang menggeluti dunia pendidikan. Gimana caranya anak di usia itu minat, antusias dengan belajar, kemudian antusias dengan ibadah, dan punya rasa takut yang kuat kepada Allah SWT. Ini yang menjadi sesuatu yang istimewa. Nah, kemudian Al-Muhaddits Abul Abbas bin Farah mengatakan bahwa Imam Nawawi yang dijuluki Muhyiddin memiliki 3 kelebihan. Tiap-tiap kelebihan darinya seandainya dimiliki seseorang, niscaya para penunggang unta datang kepadanya dari berbagai penjuru. Artinya, 3 kelebihan ini sudah cukup. Kalau seandainya dimiliki satu orang saja, orang layak untuk melakukan perjalanan kulaan ilmu atau kulaan hal-hal tersebut pada orang tersebut. Layak untuk didatangi. Layak sampai kita menempuh perjalanan yang jauh untuk mendapatkan hal tersebut. Yang pertama, ilmu. Dan kalau bicara ilmu, termasuk pengalaman belajar Imam Nawawi sangat menginspirasi. Bagaimana kesungguhan beliau dalam thalabul ilmi. Bukan hanya dilihat setelah beliau menjadi seorang ulama yang ilmunya luas, yang wawasannya luar biasa. Bukan hanya itu ya, tapi proses belajarnya. Banyak diungkapkan di beberapa literatur bahwa dalam sehari beliau hadir di 12 majelis. Kita bisa bayangkan 12 majelis ilmu itu pegelnya kayak apa ya. Dan itu majelisnya bukan gurunya datang ke kelas, bukan. Imam Nawawi yang pergi mendatangi majelis-majelis tersebut. Sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini pakai Zoom, ya. Kalau kita ini sekarang pakai Zoom, dan Zoom-nya ini sehari sampai 12. Kita bisa bayangkan pegelnya kayak apa itu. 12
acara Zoom. Padahal enak ini. Sudah enak maksudnya apa? Tinggal duduk kan? Tinggal duduk dan bahkan di sela-sela duduk mengikuti acara Zoom misalnya, apalagi kalau matikan kamera, kan kita bisa sambil minum, sambil makan, bahkan kalau perlu sambil senderan dan rebahan. Jadi posisi enak. Kalaupun posisinya posisi seperti layaknya seorang thalib ini duduk dengan baik, rapi, tapi enak. Bisa duduk di kursi, cari tempat yang tenang, dan pindah dari satu majelis ke majelis yang lain. Kalau itu lewat Zoom, itu bisa cepat. Bisa dengan sangat cepat. Bahkan hitungannya bisa cuma angkanya menit. Bisa cuma 1 menit, pindah dari satu Zoom, tutup, kemudian pamitan, lalu cari linknya untuk Zoom berikutnya, akhirnya masuk ke Zoom berikutnya. Mungkin kalau dihitung angkanya bisa hanya detik. Cepatnya luar biasa. Dengan kondisi seperti itu pun, kalau kita hadir di majelis Zoom seperti itu, ini namanya apa ya, majelis Zoomiyah gitu ya, maka Bapak Ibu sekalian, Zoomiyin, Zoomiyat, ya, ngikuti acara seperti itu, atau YouTube ya, atau Facebook, atau yang lainnya. Nah, 12 majelis dalam satu hari, itu masih bisa kita jalani. Dan capeknya, kita bisa bayangkan kalau sehari 12. Karena saya pernah ngerasakan sehari 12, ya lumayan pegelnya. Dari mulai ba'da subuh, sampai dengan malam, berakhir kira-kira jam 11 lewat 15 menit, atau 11 lewat 20 menit. Capek. 12 acara Zoom. Ya. Padahal, sekali lagi, ini sudah enak. Ya, saya ini sekarang duduk di atas kursi. Kalaupun seandainya kursinya kursi kayu, masih tetap enak. Kenapa? Masih tetap duduk dan di rumah, nggak perlu lari ke sana kemari. Pindah dari satu Zoom ke Zoom yang lain juga bisa dengan sangat cepat, bahkan sangat cepat sekali. Yang kalau seandainya pindah dari satu pengajian ke pengajian berikutnya, itu perlu waktu yang luar biasa. Dibayangkan kalau seandainya misalnya pengajiannya dari pengajian tempat kajian ini, kalau offline dilaksanakan, kan jalan Palagan Tentara Pelajar yang kilometernya kan sudah luar biasa, itu lumayan jauhnya. Kemudian itu maksudnya wilayah Balong ya deh. Nah, kemudian jam berikutnya ada pengajian lagi di Rumah Sakit JIH, Garut Utara. Perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain itu bisa 20 menit, 25 menit, bisa setengah jam, atau bahkan 40 menit tergantung dari posisi berikutnya. Dan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu membutuhkan energi yang luar biasa. Kalau seandainya itu dilakukan berulang-ulang dalam sehari. Saya ceritakan ini supaya kita bisa menghargai bagaimana luar biasanya Imam Nawawi. Saya pernah ada pengajian, jam sebelumnya itu pengajiannya di Cangkringan. Tepat setelah itu pengajiannya di Sanden. Sanden itu kan sudah wilayahnya ya dekat Polda, ya ngepol daratan deh. Udah dekat dengan laut. Yang satu di utara sekali, di Kaliurangnya daerah Cangkringan. Kemudian jam berikutnya ke selatan, yang selatan sekali. Kalau selatannya itu Bambang Lipuro, itu sudah rasnya jauh. Ini masih ke selatan lagi, wilayahnya Sandet. Ya. Nah, ini untuk menunjukkan bagaimana repotnya
perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan bayangkan kalau seandainya itu dilakukan dalam sehari 12 majelis. Kalau anggaplah jaraknya nggak semuanya sejauh itu, ya sudah pasti. Ada yang agak dekat, tetapi seandainya berdekatan pun kalau sehari 12 majelis, besok juga 12 majelis lagi, kita bisa bayangkan capeknya kayak apa. Dan saya pernah ceritakan ini kepada santri di pesantren untuk membayangkan bahwa yang mereka rasakan ini sekarang sudah enak. Karena santri di pesantren itu, meskipun pelajarannya mulai ba'da subuh sampai dengan malam, jam 10 malam, tapi tetap ada waktu istirahat, ada waktu makan. Kemudian pindahnya, kalaupun ada, seandainya model sekolahnya moving class, itu pindahnya cuma sedikit. Paling-paling itu cuma pindah lantai atau pindah ruangan yang ada di lantai yang sama. Karena saya pernah berada di sekolah tempat saya mengajar, ketika pertama kali diterapkan moving class, wah santri-santri mulai merasakan dan menyampaikan keluhannya. Wah ini repot nih, jam pertama ke sini, jam kedua pindah ke kelas ini, jam ketiga pindah lagi. Jadi siswanya yang pindah dan bukan gurunya. Nah, hanya siswanya yang pindah dari satu kelas ke kelas yang lain. Karena kalau kelas biologi di sana, kalau kelas fisika di bawahnya, kelas fikih itu di lantai yang di atasnya. Jadi ada yang bisa naik turun dan itu bisa berpindah-pindah. Gurunya enggak. Kalau sebelumnya gurunya yang pindah-pindah. Jam pertama di lantai 1, jam kedua masih di lantai yang sama, jam ketiga di lantai 4. Jam kelima pindah lagi ke lantai 2. Jam dan begitu seterusnya. Nah, tapi dengan sedikit kerepotan tadi, itu nggak seberapa dibanding repotnya Imam Nawawi. Dan itu pun jumlahnya nggak sampai 12. Karena sebagian itu ketika dihitung jumlah hissohnya, jam pelajaran cuma sampai 10. Sementara Imam Nawawi 12. Yang beliau ikuti semua dan beliau menghadirinya bukan hadir cuma setor badan, setor muka, lalu nggak bawa alat tulis, nggak bawa buku, bukan. Beliau bukan tipe orang seperti itu. Hadir, menyimak, mendengarkan, mencatat. Kalau catatannya ada yang kurang, dicek dengan catatan kawannya, pastikan catatannya sudah lengkap, catatannya benar, dan begitu seterusnya. Ini proses belajarnya. Sampai akhirnya kita kenal sebagai seorang imam, seorang ulama yang dijadikan rujukan. Ini poin pertama. Kembali ke sini. Jadi ini salah satu kelebihannya Imam Nawawi, yaitu dari sisi ilmunya. Ilmunya luas. Sehingga layak kalau seandainya beliau hidup di zaman sekarang. Kemudian berada di kota yang lain. Tapi jaraknya masih memungkinkan kita jangkau. Misalnya beliau tinggalnya di Karanganyar atau tinggalnya di Semarang. Maka kita yang di Jogja tentu sangat layak meluangkan waktu mendatangi beliau. Sangat layak. Kenapa? Karena memang ilmunya luar biasa. Datang ke majelisnya itu akan mendapatkan banyak hal. Bisa mendapatkan ilmunya, mendapatkan cara menyampaikan ilmu, bisa mendapatkan adabnya, bisa mendapatkan banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Yang jelas, itu poin pertama yang dimiliki oleh Imam Nawawi. Yang kedua, beliau adalah orang yang zuhud. Orang yang zuhud di dunia ini. Hidupnya sederhana. Beliau mengorbankan berbagai hal dan kenikmatan dunianya untuk ngejar akhirat. Bukan untuk memperkaya, bukan untuk memperluas dan berlapang-lapang dengan dunia. Tapi ngejar akhirat. Jadi bisa terlihat dari makanan yang dikonsumsi, minuman, pakaian yang dikenakan, kendaraan, alat-alat tulis yang dimiliki, dan yang lainnya. Beliau bukan tipe orang yang bermewah-mewahan dalam dunia.
Dan harus dibedakan orang zuhud padahal mampu, bisa, dengan orang zuhud yang memang dari sejak awal kondisinya tidak mampu. Dua-duanya sama-sama mulia karena zuhudnya. Tapi tantangannya lebih berat yang pertama. Karena apa? Kemewahan itu ada, kekayaan itu ada. Tapi apakah yang bersangkutan melakukan itu? Tidak. Nah, itu menjadi mulia. Uang banyak, harta melimpah. Tapi zuhud, nah itu luar biasa. Karena mau bermewah-mewahan bisa. Nah, kemudian yang ketiga yang dimiliki oleh Imam Nawawi adalah beliau ini orang yang biasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu menjadi teladan bagi kita semua. Amar ma'ruf nahi mungkarnya Imam Nawawi itu bisa jadi contoh atau menjadi salah satu contoh dari penerapan amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh ulama. Dan kajian tentang hal ini biasanya di buku-buku khusus tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya buku-buku khusus yang membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh para ulama. Karena dari situ nanti akan ditemukan contoh-contoh termasuk bagaimana kebijakan, kedalaman ilmunya, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada begitu banyak nama guru-gurunya Imam Nawawi, di antaranya Jamaluddin, Imam Jamaluddin As-Soyrofi, kunjanya Abu Ishaq, Ibrahim bin Isa Al-Muradi, kemudian ada Taqiyuddin bin Abil Yasar, kemudian Zainuddin bin Abid Daim. Kemudian kalau murid-muridnya, di antara muridnya yang begitu banyak yang terkenal ada Syihabuddin Al-Arbadi, Alauddin Al-Attar, dan Ibnu Abil Fath. Kalau karya-karyanya, Riyadhus Shalihin yang terkenal sekali, dan alhamdulillah cetakan Riyadhus Shalihin versi bahasa Indonesia sudah banyak. Penerbitnya nggak hanya satu. Kemudian ada Syarah Sahih Muslim. Maksudnya penjelasan Sahih Muslim. Kemudian kalau buku hadis yang tadi kita sebutkan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Kemudian yang keempat Al-Irsyad fi Mustalahil Hadis. Kemudian yang berikutnya Al-Majmu' yang kelima, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi ini menjelaskan fikih mazhab Syafi'i tetapi ulasannya lebih luas, lebih dalam. Lalu ada Raudhut Thalibin. Ini juga buku fikih di mazhab Syafi'i. Kalau buku zikir ada Al-Adhkar. Nah, selanjutnya berkaitan dengan wafatnya. Wafatnya Imam An-Nawawi. Beliau meninggal setelah pulang dari Damaskus kembali ke kampung halamannya, yaitu Nawa. Beliau sakit di sana dan wafat pada malam Rabu. Jadi Selasa malam Rabu 14 Rajab tahun 676. Ini menghafalnya tidak sulit, 676. Usianya 45 tahun. Usia 45 tahun dan
Tentu kita doakan semoga Allah merahmati dan menempatkannya di surga yang luas. Lalu biografi Imam Nawawi ini bisa ditemukan di beberapa tempat yang lain. Tapi di antaranya adalah yang tadi kita telah sampaikan. Nah, kemudian kalau kita lihat karya yang ada di hadapan kita, ini adalah salah satu karya dari Imam An-Nawawi. Yang di sini, di dalam daftar karya-karyanya tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan nama kitabnya. Hanya kitab yang ada di hadapan kita ini. Karena memang disebutkan dan kitab-kitab lainnya dalam berbagai cabang ilmu. Kalau mau disebutkan, tentu akan menambah daftar yang panjang. Nah, buku yang ada di hadapan kita aslinya adalah Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Ada bagian di bagian awal di buku itu mengangkat bahasan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ulasannya ringkas. Nah, ini biografi singkatnya Imam Nawawi. Kemudian saya ingin berikan keterangan sedikit sebelum nanti masuk sesi tanya jawab. Untuk karya-karya Imam Nawawi yang disebutkan di sini, kalau yang pertama Riyadhus Shalihin, ini adalah kumpulan hadis-hadis dalam bahasan adab atau akhlak. Ini yang dominan. Ada bahasan lain tapi sedikit, tidak dominan. Ada bahasan fikih, ada bahasan akidah, tapi bahasan utamanya tentang akhlak. Ada sabar, ada jujur, ada tawakal, ada istiqomah, dan yang lainnya. Itu Riyadhus Shalihin. Kumpulan hadis-hadis tentang adab. Yang kedua, Syarh Sahih Muslim. Jadi Sahih Muslim, karya Imam Muslim, Ibnu Hajjaj An-Naisaburi, disyarah, diberi penjelasan oleh Imam Nawawi. Berjilid-jilid juga ini. Lalu yang ketiga, Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadis-hadis yang menjadi pokok atau inti ajaran Islam. Pas kebetulan jumlahnya 40-an, jadi 42. Lalu disebutkan Arba'in. Jadi Arba'in itu biasanya memang dimaksudkan 40, tapi juga tidak salah kalau orang menyebutkan ya kira-kira Arba'in, ya kira-kira 40. Nambah 1 atau 2 atau kurang 1 atau 2 itu bisa dimaklumi. Lalu yang keempat, Al-Irsyad fi Mustalahil Hadis. Ini ada buku karya Imam Nawawi yang berisi pembahasan Mustalahil Hadis. Nah, kemudian yang kelima, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ini buku fikih mazhab Imam Syafi'i, tapi bahasannya lebih luas. Mensyarah kitab Al-Muhadzab. Jadi kitab Al-Muhadzab lalu disyarah, diberi penjelasan oleh Imam An-Nawawi. Jadi sudah bisa dibayangkan tebalnya seperti apa. Lalu yang keenam, Raudhatut Thalibin. Ini juga buku fikih di mazhab Syafi'i. Sementara kalau Al-Azkar, ini adalah kumpulan zikir dan doa yang beliau pilih dari beberapa literatur, beberapa sumber, dan sampai sekarang masih dijadikan rujukan oleh banyak kalangan. Kalau ada
yang dikritisi, diberi catatan, masukan itu satu hal yang lumrah. Karena ini memang karya manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Tapi yang kita lihat adalah banyak benarnya. Dan beberapa ulasan itu mendalamnya luar biasa. Untuk menggambarkan kedalaman ilmunya Imam Nawawi, kita bisa lihat misalnya, Imam Nawawi pada saat membahas beberapa bahasan, tapi beliau sendiri tidak mengalaminya. Contohnya misalnya, haji. Beliau punya buku dan punya ulasan khusus tentang haji yang begitu luar biasa. Padahal beliau belum pernah haji, tapi beliau sudah bisa menjelaskan masalah haji sampai detail. Sampai detail. Nah, ini luar biasa. Ya. Sampai-sampai ulama di zaman sekarang bukan hanya ustadz, dai, sampai sekarang ada ulama-ulama yang mengkaji dan menjadikan buku Imam Nawawi sebagai rujukan dalam bahasan tentang haji. Demikian pula bahasan-bahasan yang lain. Ya, kalau di bahasan Thaharah, beliau sampai akhir hayatnya di usia 45 tahun belum menikah. Nah, tetapi meskipun beliau sampai akhirnya belum menikah, pada saat membahas tentang haid, membahas tentang nifas, membahas tentang istihadah, membahas tentang beberapa bahasan yang khas dan umum dilakukan oleh atau terjadi pada kaum wanita, ada pembahasan tersendiri yang beliau tulis dan beliau sampaikan dengan sangat detail. Sampai orang berpikirnya gimana caranya beliau bisa tahu begitu mendalam. Beliau membahas tentang haji, padahal beliau belum pernah melaksanakan ibadah haji. Beliau membahas tentang hal yang berhubungan dengan wanita, padahal beliau tidak menikah. Ini artinya proses belajarnya yang sungguh-sungguh serius, sehingga begitu mendalam pembahasannya. Ya maaf, kalau mau jujur, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah haji, bisa merasakan, dikasih penjelasan dan ikut manasik haji, itu kadang nggak paham dengan utuh, nggak paham dengan penuh. Sudah dikasih tahu, tawaf tuh nanti begini, Pak. Terus setelah tawaf nanti, setelah selesai, ke pinggir, cari tempat untuk sholat. Itu masih, sebelum berangkat tuh masih membayangkan, gimana caranya. Tawaf, terus nanti ke pinggir, sholat. Tanya, kalau wudhunya batal gimana? Nah, kalau masih ada wudhu gimana? Apakah, dan seterusnya. Banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan, jadi kalau misalnya sholatnya, apakah harus di belakang makom Ibrahim, dan bagaimana mengukur belakang itu. Apa belakang persis, atau belakang tapi 7 meter darinya, atau 10, atau berapa. Nah, kedalaman ilmu ini kita bisa lihat dari karya-karya Imam Nawawi. Makanya kalau kita membaca karya Imam Nawawi ini, kita bisa merasakan kedalaman ilmu yang luar biasa. Beberapa bahasan itu susah. Makanya kalau kita punya anak, arahkan anak kita untuk mendalami ilmu agama karena membutuhkan orang yang punya kemampuan yang memadai. Perlu orang yang cerdas, orang yang pintar untuk bisa memahami bahasan-bahasan seperti itu. Kalau nggak bisa paham. Susah sekali paham. Nah, itu ulasan kita untuk kesempatan di siang ini berkaitan dengan biografi Imam An-Nawawi dengan beberapa keterangan tambahannya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.